Oke, ya jadi intinya bahwa sebuah sistem itu intinya adalah sederhana saja bahwa sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk tujuan yang sama atau satu tujuan yang sama, karena tujuannya pasti satu, untuk kepentingan bersama gitu ya. Jadi ini nanti kalau dihafal itu susah juga ya kalau dihafal, karena saya juga nggak bisa menghafal. Yang penting di ini aja dipegang kuncinya ada tiga, adalah bagian atau elemen atau sub, kemudian prosesnya dia bekerja sama, kemudian tujuannya satu, yaitu tujuannya untuk mencapai satu tujuan. Nah kalau nanti teman-teman TA itu pasti akan ditanyakan, karena bahwa teman-teman semua kan pasti akan membuat sebuah aplikasi ya, yang mana aplikasi tersebut itu juga berjalan di dalam sebuah sistem. Pasti akan ditanyakan apa sih itu sistem, apa sih aplikasi, dan seterusnya. Oke, kemudian definisi yang lain dari sistem adalah di sini bahwa sistem itu adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi, atau hubungan antar objek itu bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Malah lebih panjang ya, definisi lainnya malah lebih panjang. uh, Intinya sama aja sih, pokoknya terdiri dari sekumpulan objek atau terdiri dari elemen-elemen, namanya elemen-elemen berarti lebih dari satu, atau objek-objek atau sub-sub sistem, nah gitu ya, yang saling berhubungan atau saling berelasi atau saling bekerja sama untuk satu tujuan yang sama atau mencapai satu tujuan yang sama. Jadi intinya sama. Nah, elemen-elemen dari sistem itu apa sih? Jadi dari tadi kan ngomong kumpulan elemen-elemen, kemudian ada objek-objek. Nah, di sini elemen yang disebut itu apa sih? Nah, elemen-elemennya itu yang jelas itu harus memiliki inputan, kemudian ada proses, dan juga ada outputnya. Setelah keluar output, nanti ada feedbacknya. Kalau tidak ada feedbacknya, nanti bisa jadi sistemnya itu kurang bagus. Kenapa? Karena begitu keluar nggak akan tahu outputnya itu mau dibuat apa, nggak ada feedbacknya sama sekali. Jadi kalau contoh handphone tadi, ada inputannya nggak? Ada inputannya banyak sekali, seperti tadi yang saya contohkan elemennya ada foto, ada WhatsApp, ada apalagi OS, ada Pinterest gitu ya. Nah, contoh kalau untuk kamera, inputnya apa? Inputnya jelas gambar yang akan kita tangkap atau yang akan kita potret ya. Kemudian prosesnya apa? Prosesnya di dalam sistem di handphone tersebut, dia akan menangkap, kemudian dia menyimpan gambarnya, kemudian outputnya kita dilihatkan hasil dari gambar yang kita foto tadi. Kemudian feedbacknya apa? Nanti kita bisa melihat, oh ya ini tampil gambarnya seperti ini. Kemudian apakah feedbacknya itu kita akan edit atau tidak, sehingga kalau misalkan akan kita edit, maka kita edit, kemudian editan tersebut kan juga nanti akan diproses lagi ke dalam aplikasinya, sehingga dia akan menampilkan ulang hasil yang sudah diedit. Jadi kalau proses yang ada di komputer mungkin kelihatan ya, kita ngetik melalui keyboard, kemudian diproses menggunakan prosesor, kemudian ditampilkan lagi berupa tulisan gitu ya, yang mana kita tahu bahwa proses yang ada di dalam komputer itu kan dia hanya mengenal huruf angka 0 dan 1, sehingga ketika kita mengetik nama saya misalkan, yang diketik saya nanti diproses di komputernya bukan saya, tapi dengan 0101 dan seterusnya, itu dengan bit, kemudian ditampilkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Tetapi kalau di era yang sekarang itu kan tidak, inputan tidak harus diketik, bahkan dengan suara, dengan gambar itu juga bisa disebut sebagai inputan. Jadi macam-macam jenis inputannya. Kemudian, nah di sini ada subsistemnya. Ini untuk contoh bahwa sebuah sistem itu terdiri dari subsistem. Jadi sub-subnya apa? Misalkan di sini ada sistem, kemudian subsistem A, subsistem B, subsistem C. Tetapi di dalam subsistem itu juga memungkinkan ada sub-subnya lagi. Misalkan di sini, ini kan sudah sub yang kedua ya.
Nah, ini kan sistem ini yang pertama, kemudian ini subnya itu yang kedua, ini sudah subnya lagi. Misalkan di sini nanti ada lagi, berarti ini subnya yang keempat. Ini juga boleh. Jadi bahwa sistem itu terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem. Ini contohnya di contoh yang tidak jauh-jauh lah ya, di Amikom sendiri, bahwa contoh sistem Amikom, jadi contoh sistem yang ada di Amikom itu terdiri dari banyak sub. Nah, ini saya ambil 3 contoh subsistem dari Amikom, yaitu ada akademik, ada keuangan, ada dosen. Ini sebenarnya masih ada subnya lagi. Kalau untuk akademik, di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada pengajaran. Kemudian keuangan, di sini ada penggajian, ada SPP, ada KRS. Dosen juga di sini ada. Ini kebetulan tidak ada contoh subnya, tetapi sebenarnya itu ada subnya lagi. Nah, untuk ini adalah sistemnya. Kemudian ini sub yang pertama, ini sistem yang tadi sistem keseluruhan, ini sub yang pertama, ini sub yang kedua. Kalau di dalam mahasiswa itu masih ada subsistemnya enggak? Masih NIM itu ada. NIM itu bukan bukan sebuah subsistem. Subsistem itu adalah ya merupakan sistem sendiri tapi lebih kecil. Kalau NIM itu kan bagiannya, bagian dari apa ya, bagian dari properti yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi sistem subsistemnya itu mahasiswa itu kan secara keseluruhan ya. Nanti ada di dalamnya mahasiswa itu ada mungkin prodinya. Kemudian prodinya itu maksudnya mahasiswa yang S1 dengan S2 misalkan, atau S1 sama D3 kan sama ya, jadi satu sistem misalkan. Nah, di sini untuk yang S2 maka dia ada beda tersendiri. Dia masuk ke akademisi S2, kemudian ini masuk ke akademisi S1. Nah, di dalamnya sendiri juga masih ada untuk lihat KRS, kemudian untuk melihat apa lagi ya, di dashboard mahasiswa itu Anda bisa lihat apa aja sih selain KRS, KHS? Eh, nilai Keuangan Bu, bisa. pembayaran Oh, keuangan. pembayaran. Nah, itu adalah subnya lagi. Jadi apa yang dimiliki dari subsistem mahasiswa itu contohnya bisa dilihat paling mudah ya, ketika Anda login ke web, mungkin Anda bisa mengakses apa saja, subsistem apa saja. Nah, itu juga subsistemnya nggak mungkin dong dia berdiri sendiri. Misalkan ketika Anda login ke web itu bisa melihat tadi keuangan ya, apa, pembayaran SPP. Iya, Dia subsistem dari pembayaran SPP itu dia tidak sendiri, tetapi ada hubungannya dengan ini. Makanya dia keuangan. iya, keuangan. Makanya dia tadi dibilang bahwa subsistem atau elemen-elemen itu saling bekerja sama untuk satu tujuan. Jadi dari keuangan yang berbentuk SPP ini dia bekerja sama dengan subsistem yang ada di mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi bahwa mahasiswa itu harus bayar berapa juta misalkan. Nah, jadi ada kerjasamanya di situ. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri nanti bukan sistem namanya. Karena apa? Tidak sinkron. Misalkan di keuangan si A itu harusnya bayar 1 juta, ternyata mahasiswa dia hanya melihat membayarnya 500.000, kan nggak sinkron. Nah, jadi kenapa subsistemnya itu harus bekerja sama untuk tujuan yang sama. Oke, contoh yang lain masih banyak yang bisa dikupas sih. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin buka waskita, nah ini ada tambahan lagi. Kalau dulu kan nggak ada waskita, sekarang ada waskita. Kemudian waskita itu bisa melihat eh, bukan bukan keuangan ya, kalau waskita murni untuk e-learning ya, jadi materinya, kuliahnya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan subsistem mata kuliah dengan dosen. Di sini ada hubungannya, jadi saling berinteraksinya di sini. Oke, lanjut. Nah, subsistem itu apa sih sebenarnya? Subsistem itu adalah suatu sistem yang kompleks, biasanya tersusun atas beberapa subsistem. Subsistem ini bisa dijelaskan sebagai sebuah sistem yang apa ya? Sistem itu kan besar.
Kalau subnya berarti ya sama dengan sistem, tetapi dia lebih kecil lingkupnya. Pelengkap ya, Bu? Iya, jadi pelengkap. Kalau pelengkap misalkan nggak ada, itu jalan nggak ya? Kalau misalkan kata pelengkap, Nggak, nggak harus sih, Bu. ya kalau misalkan nggak ada, berarti tetap bisa jalan kan? Ya, kayaknya nggak cocok deh kalau untuk istilah pelengkap ya. Jadi subsistem itu ya sama halnya sebuah sistem, tetapi dia lingkupnya lebih kecil. eh, tetapi subsistem yang kecil ini juga dibutuhkan di sistem yang besar di keseluruhan. Seperti tadi sistem Amikom, bahwa subsistemnya ada mahasiswa. Kalau hanya pelengkap, ketika subsistem mahasiswa nggak ada, apakah sistem Amikom itu bisa jalan? Nggak ada, nama Amikom nggak ada. Karena apa? Karena Amikom itu adalah sebuah sistem pendidikan, sistem perguruan tinggi. Kalau nggak ada mahasiswanya kan nggak mungkin jalan ya. Berarti bukan pelengkap, tapi termasuk pokok juga di situ. Jadi sebuah sistem yang lingkupnya lebih kecil, tetapi dia juga bukan tujuan ya, apa, kepentingannya sama seperti kepentingan yang ada di sistem yang secara keseluruhan. Nah, kemudian dari sistem tersebut itu eh, ada karakteristiknya. Jadi kita harus tahu nih sistem itu, misalkan kita tahu ada beberapa subsistem atau komponen-komponen itu masuk sistem atau bukan sih. Nah, ini ada karakteristiknya. Artinya kalau sistem tersebut itu tidak memiliki karakteristik seperti yang ini, nanti dia bisa jadi tidak dikatakan sebagai sistem. Nah, yang pertama di sini ada elemen. Elemennya jelas tadi adalah sub-subnya ya, atau kumpulan-kumpulan kroni-kroninya yang berhubungan, yang bekerja sama untuk mencapai atau membantu mencapai satu tujuan. Kemudian ada bondarinya atau ada batasannya. Jadi sebuah sistem itu memiliki batasan. Contoh batasannya seperti tadi ada apa namanya? Hmm, kamera gitu ya. Kamera itu ada batasannya nggak? Ya ada batasannya. Dia hanya bekerja seputar dengan gambar pergambaran gitu ya, entah itu gambar yang mati, entah itu gambar yang bergerak. Kalau bergerak nanti masuknya ke dalam video misalkan. Kalau yang mati atau yang artinya ketika diambil gambarnya nggak akan gerak-gerak, ya jadilah dia sebagai foto gitu ya. Jadi ada batasannya. Kemudian ada environmentnya. Environment. Nah, di sini environmentnya adalah lingkungan luar. Jadi lingkungan luar sistem, apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi. Jadi environment di sini lingkungan luar, tetapi di sini pengaruh. Dia punya pengaruh penting. Jadi terhadap apa yang dalam sistem tersebut. Seperti contohnya lingkungan luar seperti handphone tadi, lingkungan luarnya adalah listrik. Listrik itu penting nggak penting bagi handphone, karena dia tetap mempengaruhi proses jalannya sistem yang ada di smartphone tersebut. Kemudian ada interface. Sebuah sistem itu yang baik, bagus, dan bisa apa ya bisa digunakan oleh si usernya, itu ada interface-nya. Kalau handphone itu ada interface-nya nggak? Ya jelas ada, nggak mungkin kan hanya batangan seperti ini. Kita sudah siap duduk manis dan yang cantik di foto cekrek, mana nggak ada interface-nya, nyekreknya pakai apa kan nggak mungkin ya. Jadi tetap ada interface-nya, karena interface ini adalah sebagai penghubung atau sebagai jembatan antar subsistemnya. Jadi di sini nanti melalui interface. Kalau misalkan teman-teman KRS-an kemarin itu kan juga ada interface-nya ya. Interface-nya mungkin berupa sebuah aplikasi web, kemudian bisa di situ memberikan informasi mata kuliah pilihan yang mana, wajib yang mana, kemudian yang konsentrasi yang mana, kemudian yang akan diambil yang mana, sehingga ketika sudah selesai KRS teman-teman bisa lihat, oh ini tuh mata kuliah yang saya ambil, itu menjadi KHS nantinya ketika sudah keluar nilainya. Kemudian ada lagi inputannya. Jadi sebuah sistem itu
pasti ada inputannya. Entah itu inputan secara langsung atau inputan tersebut itu merupakan sebuah output dari subsistem yang lain. Loh, inputan kok outputan dari subsistem yang lain? Bisa jadi sebuah sistem itu bisa mengeluarkan output, tetapi output tersebut bisa jadi digunakan sebagai input di subsistem yang lain. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan gini, ketika teman-teman KRS kemarin, Prodi akan menginputkan beberapa mata kuliah, misalkan ganti kurikulum ya, maka Prodi akan menginputkan mata kuliahnya apa saja yang baru beserta kodenya dan SKS dan segalanya. Kemudian sudah tampil di dashboard masing-masing mahasiswa, misalkan dia sebagai mata kuliah yang ditawarkan di semester genap ini. Kemudian dari inputan tadi sudah mengeluarkan output kan, yang diinputkan dari prodi itu outputnya apa? Outputnya adalah mata kuliah yang ditawarkan. Tetapi mata kuliah yang ditawarkan itu akan menjadi sebuah inputan di sistem KRS-an yang mahasiswa pakai. Sehingga mata kuliah yang ditawarkan itu nanti akan dijadikan sebagai input, yang mana yang harus saya pilih, yang mana yang harus saya masukkan ke dalam mata kuliah di semester genap ini. Nah, itu inputan itu tidak harus selalu dari keyboard atau dari kita sendiri, tapi bisa jadi sebuah output dari subsistem yang lain. Kemudian yang paling penting di sini juga harus ada prosesnya. Kalau tidak ada prosesnya, itu namanya bukan sistem. Misalkan kita akan membuat, kalau yang KRS tadi deh, misalkan inputnya tadi KRS mata kuliah yang dipilih. Setelah dipilih, maka karena dia tidak ada proses, sehingga KHS-nya tetap kosong. Berarti dia tidak bisa memproses sistemnya. Contoh lain, misalkan teman-teman pernah makan Indomie? Pernah makan Indomie ya? Pernah. Yang belum pernah hebat ya, karena itu adalah makanan ternikmat sedunia menurut saya. Ya, jadi Indomie itu kalau kita mau masak Indomie goreng, inputannya apa? Ada yang tahu inputannya? Ada bumbunya, Mie, Terus air, bahan-bahan yang ingin dimasak, air. oke, itu bahan sama input ya, jadi satu ya. Bahannya ada mie, ada air, ada panci, ada kompor. Nah, inputnya nanti dari mie tersebut, mie yang mentah itu dimasukkan ke dalam air gitu ya prosesnya. Dimasukkan ke dalam air, kemudian direbus. Prosesnya adalah perebusan, kemudian pemberian bumbu. Outputnya apa? Mie goreng yang siap dimakan. Tapi kalau tidak ada prosesnya, kita sudah masak, sudah direbus dan seterusnya, tetap outputnya kok ya Indomie yang masih keras, itu kan berarti ada yang salah di situ. Jadi sebuah sistem itu harus punya proses, harus kosong ada bu, kosong. prosesnya. Oke, kemudian selanjutnya ada output. Output itu adalah hasil dari pengolahan data yang berguna maupun tidak berguna. Loh, kenapa nggak berguna? Kalau misalkan ternyata di situ ada kesalahan, mungkin dari kesalahan algoritmanya, itu bisa jadi nanti tidak bisa digunakan. Karena sebuah sistem itu untuk menjadikan dia bagus dan bisa digunakan itu pasti ada trial and errornya. Kalau misalkan di situ masih tidak berguna, nanti bisa lagi dicek lagi di proses di prosesnya, sehingga nanti menjadi output yang berguna. Dan yang terakhir, bahwa sistem itu harus punya tujuan atau sasaran. Jadi jika sistem itu tidak memiliki goal atau tujuan atau sasaran, maka sistem itu tidak akan berguna dengan baik pastinya, karena pasti semuanya ada tujuannya. Ngapain nggak punya tujuan tapi dibuat game yang jelek aja? Pasti ada tujuannya kan. Tujuannya apa? Untuk hiburan. Nah, sederhana saja, pasti dia punya tujuan. TikTok aja yang digunakan untuk awal-awalnya hanya untuk joget-joget, tapi sekarang untuk iklan dan seterusnya, itu juga pasti punya tujuan untuk hiburan, untuk promosi dan seterusnya ya. Jadi semuanya pasti punya tujuan. Nah, inilah karakteristik sistem yang harusnya dimiliki oleh sebuah sistem, baik itu sistem yang nanti akan kita bangun maupun sistem yang ada di sekarang ini yang kita gunakan.
Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, Insya Allah. insya Allah. Kamu masih ngantuk ya? Enggak, Bu. Oke, melek dulu sebentar, habis ini tidur lagi. Enggak lah, Oke, Bu. Habis ini matkul lain, Bu. oh matkul Oh, lain. ya, Bu. Apa? Mau cari makan juga nih di sini. Kamu di kos? Ini semuanya di kos ya? Ada yang kos, Enggak, Bu? Bu, di rumah. Enggak, Bu. Di Sumatera, Bu. Aku, Bu, yang terdapat di Jogja. Oh gitu, berarti dari awal itu nggak pulang-pulang ya? Pulang sebentar, 4 hari balik lagi. Ayo, terdampar itu balik lagi kok. Oke, kita lanjut. Apakah sistem itu selalu baik? Enggak Enggak, semua, Bu. Bu. Enggak, Bu. Nggak semuanya. Oke, enggak. Oke, karena memang sistem itu bisa gagal ya. Jadi tidak mungkin semuanya akan berhasil. Terus, apakah sistem itu selalu berhasil? Enggak juga, karena memang sistem itu juga ada gagalnya, juga ada baiknya, juga ada buruknya. Nah, tinggal bagaimana kita eh, mengulang lagi atau belajar dari proses yang gagal itu menjadi lebih baik lagi. Karena ketika kita membuat sistem, mungkin teman-teman sudah dapat mata kuliah yang membuat membuat sebuah sistem utuh di mata kuliah sebelumnya. Pernah? Udah, Belum? Bu. Oke. Ada berapa kali trial and error itu? Testingnya ada berapa Waduh. kali? Nah, itu Hanya demi apa? Demi apa? Demi untuk mencapai keberhasilan ya. Biar Demi nanti nilai, sistemnya Bu. itu bagus. Oh, demi nilai. Salah ya saya. Itu juga salah satu. nilai. Ya, mungkin kalau sekarang yang prioritasnya adalah demi nilai ya, tapi sebenarnya ada tujuan yang tersembunyi bahwa tidak hanya nilai loh yang dikejar, tetapi skillnya juga harus dapat. Kenapa? Karena ketika nanti kerja juga yang diminta adalah skillnya, bukan nilainya. Nilai mungkin hanya ini ya gerbang awal Lulusan. saja, ketika nanti mau melamar pekerjaan dilihat nilainya sekian, tapi tetap akan dites kan gitu. Jadi jangan hanya semua terpaku karena nilai. Nilai jelek asalkan mampu menguasai teknisnya dengan bagus, saya rasa nggak masalah sih. Karena kalau semuanya demi nilai itu terus jadinya menghalalkan segala cara, mungkin jadi tidak paham, yang penting nilainya bagus dan seterusnya. Nah, yang penting skillnya kalau zaman sekarang. Oke, ini ciri-ciri sistem yang buruk. Yang pertama, di sini tidak memenuhi kebutuhan user. Nah, jadi untuk sistem yang akan kita bangun itu kan ada, jadi sebelum kita membuat sistem itu ada tahapan yang namanya analisis masalah ya. Kita untuk mengetahui kebutuhan usernya itu seperti apa, jadi menganalisis masalahnya seperti apa, kebutuhan atau yang diminta oleh si user itu seperti apa. Nah, di sini sudah berbicara bahwa kita itu menjadi seorang programmer yang nanti akan menjual produk kita atau sistem yang kita bangun itu akan kita jual, sehingga di sini kita harus memikirkan kebutuhan user, dia mintanya apa. Nah, ini contohnya. Misalkan sistem tidak bisa melakukan kalkulasi stok barang. Nah, di sini padahal user itu pengen dibuatkan sebuah sistem yang bisa mengkalkulasi stok barang. Stok barangnya ketika hari ini terjual 5, loh stoknya kok nggak berkurang. Nah, itu nanti kan tidak memenuhi kebutuhan user. Kemudian misalkan lagi sistem tidak bisa memberikan laporan secara detail dalam bentuk buku besar. Jadi misalkan per minggu ini yang terjual online berapa, yang terjual offline berapa, sehingga ketika di print laporan itu sudah mengeluarkan hasilnya semuanya. Jadi sistem harus bisa memenuhi itu kalau kita membuatkan sebuah sistem untuk transaksi penjualan barang. Tapi ternyata kok sistem itu nggak bisa menampilkan, nah itu sistemnya jadinya buruk. Karena apa? Usernya tidak bisa dimanjakan, tidak bisa dibantu dengan adanya sistem itu. Kemudian performanya juga buruk. Nah, performa itu seperti apa sih? Performa itu ya yang tidak memiliki keamanan datanya, keamanan sistemnya. Mungkin sistem kalau untuk penjualan online itu kan harus dipublish ya, harus online, sehingga harus keamanannya harus benar-benar diperhatikan biar nanti tidak mudah dihack oleh orang.
Kemudian misalkan untuk login ke keuangan itu yang berhak siapa, mau login ke pendataan atau keuangan dari penjualan kok tidak ada passwordnya, atau mungkin passwordnya secara general. Nah itu nanti akan sangat berbahaya karena performanya kan harus dijaga juga, yang mana yang berhak mengakses sistem yang keuangan, mana yang berhak mengakses dari sistem untuk transaksinya dan seterusnya. Ini juga harus difikirkan sehingga seorang programmer itu harus tahu betul analisa dari kebutuhan sistem yang nanti akan kita bangun. Kemudian reliabilitasnya rendah. Reliabilitas itu berhubungan dengan konsistensi. Misalkan kalau di sistem yang lama, sistem artinya yang lama itu sistem yang belum terkomputerisasi itu, ketika mau jual barang ya sudah, misalkan pembeli itu tinggal datang, kemudian memilih barang, kemudian sudah beli datang ke kasir, kemudian transaksi selesai, dikembalikan barangnya diberikan, kemudian uangnya diambil gitu ya, dikasih stroke. Nah justru dengan adanya sistem malah bertele-tele atau muter-muter, harus login dulu untuk pembelinya, kemudian harus apa dulu, intinya semakin ribet. Nah kalau yang justru dia prosesnya semakin ribet, padahal sebenarnya yang tidak ribet itu bisa dilakukan di dalam sistem itu nanti menjadikan reliabilitasnya itu rendah. Jadi tidak usah bertele-tele, tetapi langsung aja prosesnya yang bisa dikerjakan untuk menjembatani, bahwa sistem ini menjembatani antara penjual dan pembeli dan tidak melupakan untuk performanya. Jadi keamanan juga perlu dijaga di situ. Kemudian kegunaannya juga rendah, artinya di sini tidak begitu berfungsi gitu ya. Ini adanya sistem kok malah saya jadi makin repot. Nah, artinya kegunaannya jadi rendah, nggak ada sistem malah lancar-lancar saja dan seterusnya. Jadi ini namanya adalah kegunaan rendah. Nah jadi tidak semua sistem yang masih manual, artinya manual itu belum terkomputerisasi gitu ya, yang masih yang belum ada campur tangannya dengan sistem komputerisasi. Misalkan penjualan yang ada di pasar, jual sayur yang ada di pasar, itu kan juga sebuah sistem jual beli ya. Itu kalau misalkan kita buat sistem itu malah nanti kegunaannya rendah. Kenapa? Karena kita juga harus memikirkan usernya seperti apa, apakah dia paham dengan IT, kemudian nanti akan memperlambat atau tidak. Karena biasanya kalau di pasar itu langsung tanya ini beli ini, misalkan bawang, kemudian sawi dan seterusnya, langsung kasih uang sekian, kasih barang, selesai. Dengan adanya sistem nanti harus mengadakan perangkat komputer, harus kursus dulu dan seterusnya, malah yang ada nggak jadi pada beli, malah yang ada nanti kabur karena pelayanannya jadi lama. Nah sistem penjualan seperti ini jadinya nggak cocok digunakan di pasar. Nah berarti kita alihkan ke toko, mungkin dia membuat toko yang mana orang belanja itu tidak tergesa-gesa, tidak terdesak-desak dengan waktu, sehingga nanti nyaman untuk memilihnya, sehingga pada saat bayar itu dia tinggal barcode-nya tinggal di scan gitu ya. Jadi tidak, kalau di pasar itu kan orang itu memburu mungkin waktu ya, yang penting selesai cepat gitu, nggak perlu lama-lama. Jadi ada beberapa sistem yang memang itu tidak cocok ketika kita rubah ke dalam sistem komputer, sehingga di sini nanti kalau kita maksa itu menjadikan kegunaannya menjadi rendah. Nah ini nanti juga pasti akan terjadi ketika teman-teman semuanya TA, karena tahunnya banyak mahasiswa itu yang manual dijadikan komputerisasi, itulah yang nanti akan di TA kan, padahal tidak hanya seperti itu. Jadi perlu difikirkan juga bahwa tempat yang nanti akan kita buatkan sistem itu butuh atau tidak, usernya seperti apa permintaannya. Jadi perlu dipertimbangkan itu juga, karena nanti ada tambahan lagi analisisnya. Kita menganalisisnya dia sebenarnya sudah butuh sistem komputerisasi atau belum dari segi biaya dan seterusnya. Nanti akan saya bahas di pertemuan mendatang. Mau tanya Bu, Ya, berarti kalau mau desain sebuah sistem itu
perlu generalisir usernya ya Bu? Maksudnya generalisir? Jadi kayak dipukul rata gitu loh, kayak tadi contohnya kalau di pasar gitu kan mau dibikinin sistem gitu kan, tapi kita kan nggak tahu usernya itu bakal apa aja gitu, berarti perlu pukul rata dong, kayak Ya, nggak bisa IT gitu atau gimana gitu. ya. Jadi eh, bukan dipukul rata sih ya. Jadi kita harus tahu dulu analisis masalahnya. Nah, nanti nanti akan ada materinya. Jadi sebelumnya kita harus menganalisis masalahnya dulu. Analisis masalahnya itu nanti kita menggunakan analisis namanya misalkan PISES atau SWOT ya, nanti ada. Ini sebenarnya analisis itu tidak masuk ke materi D3 karena D3 itu kan yang penting create bisa membangun ya, analisanya nanti di ranah S1. Tetapi karena nanti kalau teman-teman itu transfer S1 itu kan mata kuliah ANSI tidak akan didapat lagi, sehingga nanti akan saya jelaskan juga di sini. Jadi analisis masalah itu nanti akan lebih komplit lagi Mas. Jadi tidak hanya oh ya itu butuh sistem ini, enggak. Nah, alasannya apa? Jangan hanya karena alasan kita pribadi. Itu namanya adalah alasan yang subjektif ya. Itu belum tentu baik untuk orang lain, tapi baik menurut kita. Jadi belum belum tentu sama kan. Jadi kita menganalisa dulu. Misalkan dari performanya seperti apa. Kemudian eh, waktu yang dibutuhkan seperti apa. Apakah dengan adanya misalkan yang di pasar gitu ya hanya simbah-simbah yang jualan bawang, cabe, brambang dan seterusnya itu eh, performanya seperti apa sih? Kalau dengan adanya sistem nanti performanya seperti apa? Jadi dibandingkan antara performa nanti yang ketika kita ada sistem dan tidak ada sistem, itu dibandingkan apakah nanti akan lebih jelek atau akan lebih bagus. Nah, itu nanti baru dibuatkan ke sistemnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di materi selanjutnya ya. Ini kita belum masuk. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kemudian di sini juga ada alasan kegagalan dari sistem, karena sistem itu bisa gagal. Alasannya apa? Yang pertama itu sistemnya itu terlalu kompleks. Jadi kalau sistem itu terlalu luas, jadi sudah banyak yang seperti tadi sistem Amikom ya, itu kan kompleks ya, macam-macam isi dari subsistemnya, sehingga nanti di sini bisa membuat gagal karena apa? Kompleksitas itu bisa jadi karena kebutuhan user itu yang berubah ya, namanya juga orang yang mesan, seperti halnya kita belilah ya, kita beli misalkan GoFood. Kalau kita beli GoFood itu kan pesanannya nggak akan berubah ya, misalkan sudah dipilih menunya, ketika sudah dipilih menunya kemudian klik pembayarannya seperti apa, kemudian kita tinggal tunggu. Ketika kita sudah dikonfirmasi oleh si driver kan kita nggak bisa cancel. Nah, tetapi kalau sistem yang seperti ini itu nanti misalkan Anda diminta oleh orang, tolong dong saya dibuatkan sistem untuk penjualan toko saya, karena toko saya itu sudah lumayan besar, karyawannya juga sudah banyak, saya butuh sebuah sistem, yang mana sistem itu saya pingin satu di kasir, satu di ruang kerja saya sebagai pemilik, saya bisa mengakses semuanya, kemudian satunya diletakkan di gudang, misalkan seperti itu. Nah, tetapi sampai tengah-tengah jalan si user itu pindah atau berubah ya, oh iya kebutuhannya itu berubah, harusnya itu kasir hanya bisa melayani seperti ini, ternyata kasir itu bisa tambah lagi seperti ini, jadi ada tambahan-tambahan request, jadi sehingga nanti estimasinya menjadi geser, yang tadinya sudah fix saya mungkin dalam waktu 5 bulan karena perubahan user kebutuhannya jadi geser, kemudian manajemen waktunya juga nanti akan bergeser juga. Atau bisa jadi yang paling sering dialami atau yang membuat sakit hati itu adalah hadirnya teknologi baru. Misalkan kemarin yang lagi yang lagi booming, misalkan kita membuat sebuah gamenya menggunakan tool X misalkan. Nah, baru dibuat sampai 70%, ternyata itu sudah ada yang baru lagi nih, tool yang baru lagi yang lebih mudah lagi, dan ternyata game yang menggunakan tool yang baru itu sudah ada banyak sekali yang booming, sehingga nanti jadi ini ya, mau melanjutkan tapi nanti ketika gamenya jadi kok sudah jadul karena sudah tidak mengikuti zaman dan seterusnya. Nah, ini tantangan kita sebagai orang yang di dunia IT itu yang terakhir ini yang sangat berat, yaitu hadirnya teknologi baru.
Sama halnya ketika kita saat ini sedang kuliah, nanti diajarkan adalah bahasa pemrograman Java, C, dan seterusnya ya. Tapi ketika kerja nanti bisa jadi itu sudah nggak dipakai. Dulu waktu saya kuliah, saya belajarnya apa? Bahasanya adalah Clipper, bahasa basic, Pascal, kemudian ada apalagi ya, Delphi, Fox Pro. Ketika saya kerja itu nggak akan ada dipakai lagi, bahkan malah sekarang yang lagi booming adalah Python ya. Jadi terus akan berkembang, tetapi gimana sih biar kita tetap bisa mengikutinya ya, caranya adalah kita harus perkuat fondasinya. Kalau misalkan kita mau fokus di bidang pemrograman, ya perkuat algoritma yang misalkan satu pemrograman itu kita perkuat dulu. Kalau kita sudah kuat, nanti untuk geser ke pemrograman yang lain itu akan lebih mudah untuk belajar. Jadi tinggal menyamakan, mungkin butuh waktu tapi tidak lama ya. Oh ini toh kalau pendeklarasian variabel dengan bahasa Pascal seperti ini, kalau dengan bahasa VB seperti ini, kalau dengan Java, Python seperti ini. Jadi kita ada bayangan, tapi kalau fondasinya kita nggak kuat, ya wassalam, nanti nggak akan pernah terkejar oleh kita. Padahal kalau kita mau fokus ke dunia IT ya seperti itu terus, nggak akan ada habisnya. Itu ya. Kemudian yang kedua ada dekomposisi. Nah, dekomposisi itu apa sih? Di sini dekomposisi itu contohnya adalah proses pembagian sistem ke dalam komponen yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan gagal itu mungkin buruk pada saat pembagian subsistemnya. Seperti contoh tadi ada sistem yang ada di Amikom. Itu kan terdiri dari banyak subsistem. Jadi silahkan dibagi ke dalam sub-sub yang lebih kecil sehingga nanti banyak tim yang akan mengerjakan. Si A mengerjakan subsistem yang mahasiswa, kemudian si B akan mengerjakan subsistem yang dosen dan seterusnya. Jadi ini nanti dari banyak subsistem yang dikerjakan oleh banyak orang itu nanti akan bisa dibangun secara paralel atau bareng-bareng secara bersamaan. Kemudian mungkin dalam kurun waktu yang ditentukan 1 bulan atau 1 minggu nanti ada ketemu, kemudian mengutarakan bahwa subsistem mahasiswa sudah sampai sini, kemudian KRS sampai ini dan seterusnya, sehingga nanti bisa selesai bareng. Nah biasanya kalau yang besar itu banyak yang tidak memikirkan seperti itu, taunya semua dikerjakan sendiri. Jadi dari analis sendiri, programmer sendiri, testing sendiri. Nah itu namanya robot ya. Mungkin karena kita masih tugas kuliah ya masih seperti itu, masih seperti robot. Tapi kalau di dunia kerja nanti semuanya akan dibagi-bagi. Jadi kalau programmer ya khusus program aja, nggak akan menganalisis. Tapi proses tahapannya ya kita harus seperti robot dulu. Kita harus bisa desain, kita harus bisa menganalisis dan seterusnya. Kemudian ada modularity di sini, yaitu proses membagi sistem menjadi modul-modul. Tadi kan sudah dibagi ke dalam sub-subsistem. Dari subsistem itu pasti di dalamnya codingnya banyak, sehingga dipecah-pecahkan lagi modulnya, sehingga modul-modul itu nantinya bisa tersusun secara rapi. Misalkan modul untuk collect data atau mengambil data, modulnya ini kita package sendiri, kemudian prosesnya diletakkan sendiri. Jadi sama halnya ketika kemarin kita belajar pemrograman ini algoritma ya, ada modular. Jadi perintah-perintah yang nanti akan kita gunakan secara berulang-ulang, kita buatlah sebuah fungsi, sehingga nanti fungsinya itu bisa sendiri-sendiri dan bisa kita gunakan sehingga lebih rapi. Kalau semuanya hanya baris dari atas sampai bawah itu nanti udah barisnya panjang codingnya, kemudian kalau kita butuh kita bingung nyari lagi ke sana, ke atas ke bawah gitu ya, di scroll. Jadi kita buat ke dalam modular atau pecah-pecahan dari codingnya. Kemudian couple ya di sini bahwa biar tidak gagal kita buat kopelan di sini. Jadi tergantung dari sistemnya ya. Sistem yang saling bergantung satu sama lain itu nanti bisa dikopelkan atau bisa dijadikan satu. Bisa kalau misalkan dibagi orangnya yang subsistem nanti dikerjakan si A si B, itu yang mungkin ada kaitannya itu bisa dijoinkan untuk saling bekerja sama, atau mungkin apa ya, bisa komunikasi ya, oh punyaku kayak gini, kemudian punyamu seperti ini, kenapa baiknya enggak ini sama ini dan seterusnya. Jadi ada rembukannya di situ, ada komunikasinya ya, jadi antar yang membangun di situ, sehingga sistemnya juga nanti bisa disatukan dengan mudah.
Kemudian cohesion, di sini ada cohesion. Di sini cohesion itu contohnya apa ya? Itu bisa diperluas. Jadi bisa diperluas ke subsistem yang berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan sebuah mobil memiliki ban 14 inci, maka buatlah semua jenis atau apa ya? Buatlah semua buat satu ban yang 14 inci tapi bisa digunakan oleh semua jenis merek mobil. Jadi bisa disatukan khususnya ini biar nanti tidak gagal. Tapi kalau misalkan saya mau buat jenis ban yang 14 inci khusus Honda Jazz, khusus merek Suzuki apa misalkan, nah ini nanti akan memperlambat dan karena lama jadinya bisa gagal, malah nanti keduluan sistem orang lain yang membuat. Jadi hal-hal seperti ini yang nanti bisa mempengaruhi kegagalan dari sistem. Nah ini contoh sistem yang dekomposisi atau yang dipecah-pecah tadi ya. Di sini ada tadi seperti yang saya jelaskan juga bahwa dia akan dipecah-pecah menjadi subsistem. Nah, di sini ada CBIS dan sistem manual. Itu bedanya apa sih? Nah, di sini CBIS itu yang mana kita membuat sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi gitu ya. Gampangannya seperti itu. Kita sudah membuat program yang membutuhkan komputer. Tetapi kalau yang manual, sistem yang manual itu hanya kertas atau pensil atau hanya orang saja. Seperti ini ya, penjualan di pasar itu kan manual atau konvensional. Jadi tidak membutuhkan tambahan perangkat seperti komputer, software, hardware-nya. Nah, di sini kita akan membangun sebuah CBIS atau Computer Based Information System, yang mana nanti untuk TA-nya juga Anda merubah dari sistem yang manual ke dalam sistem komputer. Tetapi tidak semua yang manual itu salah, karena kita yang membuat ke dalam sistem komputer itu karena di yang manual itu ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah nggak usah dibuat ke dalam sistem. Jadi itu masih belum butuh, karena kita membuat sebuah sistem itu berdasarkan dari masalah yang ada, sehingga kita menjadikan atau kita membuat sebuah solusi yang mana solusinya itu adalah sebuah sistem yang terkomputerisasi. Nah, di sini untuk komponen CBIS itu apa saja sih? Ada hardware. Hardware itu adalah perangkat kerasnya seperti komputer atau laptop yang nanti kita akan membangun, kita akan gunakan untuk membangun sebuah sistem. Kemudian softwarenya, misalkan kita menggunakan Java atau mungkin Android untuk membuat game, itu kan kita membuat ini juga ya, membuat game mobile, kita membutuhkan software apa saja yang digunakan. Kemudian ada orang yang membangun itu juga pastinya ada. Kemudian ada prosedurnya, pastinya ada prosedur function atau codingnya ya. Kemudian ada informasi apa saja yang nanti akan kita bangun ke dalam sistem. Nah, inilah komponen dari Computer Based Information System. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, hari ini selesai materinya. Nanti hari Senin ya, kita ketemu tentang Iya, Bu. pengertian informasi. Karena sistem informasi, nah sistemnya tadi sudah panjang lebar, informasinya juga nanti panjang lebar juga. Nanti pengertian data dan seterusnya. Ya memang di ANSI itu kuliahnya ini ya, penjelasan materi. Sebenarnya baca sendiri bisa sih. Teori ya, Bu. Iya, semuanya teori. Jadi sebenarnya baca sendiri juga bisa. Cuman kalau suruh baca sendiri, saya yakin pasti saya upload nanti ketika mau UTS atau UAS baru di-download dan baru dibaca juga. Biasanya gitu ya. Ya, mungkin mahasiswa terlalu sibuk kali ya. Iya, Bu. Ya, begitulah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu.
Loh, Saya Alhamdulillah mungkin aman. saya ada satu Bu, boleh. boleh apa? Eh, Sebenarnya apa sih yang membedakan antara rehabilitasi rendah sama sistem yang buruk? Kalau masa kalau kita bicara soal sistem kan hampir semuanya itu sekarang udah menggunakan sistem ya Bu. Contohnya untuk transportasi. Kalau untuk transportasi kan sekarang hampir semuanya menggunakan sistem. Contohnya untuk di perkotaan itu kan biasanya misal Transjakarta atau MRT kan udah menggunakan kartu, terus menggunakan intinya menggunakan digital. Nah, itu kan mungkin untuk sebagian orang itu ada yang belum mengerti tentang sistem yang modern dan itu mungkin sebagian juga mempersulit atau memperlama ketika dia ingin menggunakan transportasi tersebut. Nah itu tuh termasuk dalam merupakan rehabilitasi yang rendah atau sistem yang buruk. Jadi kita itu membedakannya gimana antara rehabilitasi yang rendah atau sistem yang buruk. Oke. Gitu Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ini ya. Jadi sebelum sistem itu dibangun kan ada analisis masalah itu tadi ya. Tetapi kalau sistem itu sudah jadi, ada yang namanya testing. Testing itu untuk ngetes keakuratan atau mungkin sesuai nggak sistem yang kita bangun itu dengan rule base yang ada. Rule-nya seperti apa itu kita cocokkan. Nah, ada lagi kalau khusus mungkin yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat itu juga ada istilahnya uji coba ya. Apa sih? Kalau kebetulan di daerah saya di sini Pedomartan itu kan baru dilalui Trans Jogja, sehingga untuk mengenalkannya bahwa ada Trans Jogja yang lewat itu pihak pemerintah memberikan gratis 1 bulan atau 2 bulan gitulah. Artinya apa? Mengenalkan dulu bahwa di jalur ini itu ada Trans Jogja loh sekarang, dan apa prosesnya itu cepat. Artinya antrian ininya cepat sekali. Jadi kalau misalkan Trans Jogja itu kita nunggu di Condong Catur itu kan lama datangnya. Tapi kalau di sini karena mungkin lagi pengenalan, dia banyak armada yang dilewatkan di situ. Nah, itu ada proses perkenalannya dulu untuk mengenalkan titik-titik mana yang akan digunakan untuk naik dan turun dari sebuah Trans Jogja tersebut. Nah, jadi buruk atau enggak nanti kita kenalkan dulu ke masyarakat. Oh iya, ternyata ada Trans Jogja ya, yang mana masyarakat Jogja itu kan sudah pada tahu bahwa Trans Jogja itu tidak menerima cash money ya. Jadi cash money-nya itu nggak butuh, dia nggak mau. Artinya bahwa masyarakat sadar, oh iya ternyata di sini sudah dilewati Trans Jogja, dan pasti tidak mau dibayar dengan uang, artinya harus dengan kartu kan. Nah, dengan kartu terus lihat lagi, loh ternyata ketika saya mencoba menaiki Trans Jogja di daerah saya itu nggak ada shelter yang ada orangnya. Artinya apa? Kita nggak bisa bayar dong di shelter karena shelternya itu terbuka, bahkan tidak ada kalau shelter yang lama itu kan ada rumah-rumahnya gitu ya, itu ada orang yang jaga sehingga kita bisa beli tiket di situ. Tapi ada juga yang shelternya hanya shelter portable, tidak ditungguin orang, sehingga bayarnya harus dengan kartu. Nah, di daerah saya itu nggak ada yang shelter bentuk rumah yang ada orangnya, portable pun nggak ada. Jadi memang diturunkan di titik-titik tertentu, misalkan di Budi Mulia. Di Budi Mulia ya udah titik-titiknya di situ. Sehingga orang akan berpikir, oh iya berarti kita harus punya kartunya. Nah, buruk atau tidaknya berarti nanti kalau menurut saya pribadi seperti ini. Kartu Trans Jogja itu kebetulan saya nggak punya kartunya ya, jadi nggak ngerti nama kartunya apa. Kartu Trans Jogja itu kalau tidak salah itu ada member khusus ya, bentuk kartu, kemudian kita refill gitu ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kartu itu yang bisa kita gunakan di transaksi yang lainnya, tidak hanya fokus satu kartu untuk transaksi Trans Jogja. Mungkin bisa jadi transaksi kartu itu bisa jadi untuk e-tol, kemudian pembayaran yang lainnya, sehingga apa? Jadinya satu kartu bisa digunakan untuk multifungsi. Nah, itu akan menjadi lebih rehabilitasinya lebih tinggi karena apa? Tidak memenuhi dompet sehingga orang juga akan lupa. Nah, kalau menurut saya seperti itu contohnya. Jadi
apa ya, meminimalkan mungkin sesuatu yang khusus di dalam sistem tersebut. Jadi oh ya, ini kartu khusus untuk Trans Jogja, ini kartu khusus untuk apa, dan seterusnya. Sama halnya ketika kita isi GoPay atau OVO ya, zaman sekarang itu kan uangnya serba virtual, kita nggak pernah pegang uang cash tapi tetap bisa belanja. Nah, OVO atau GoPay itu dulunya itu kan hanya, kalau saya pakainya GoPay, OVO nggak pakai. Jadi kalau GoPay itu dulunya hanya untuk Gojek ya, entah itu GoFood, Gojek, GoDrive, Gokar, atau yang lainnya. Tetapi sekarang sudah lebih banyak lagi. Ternyata OVO itu bisa digunakan untuk membayar makan di tempat. Misalkan kita dine in, oh ada nih bisa di OVO, tinggal scan dan seterusnya. Itulah yang dimaksud rehabilitasnya jadi tinggi. Seperti itu Mas Nana. Semoga bisa membantu ya. Halo Mas Nana? Tidur? Paling bang jam ngantuk Oke. paling Bu. Iya, tanya terus tinggal tidur. Masuk sinyalnya. Baru masuk lagi. Ah, bohong. Sumpah. Oke. Sudah membantu. Semoga membantu ya jawaban saya ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum kita akhiri ya. Kita ketemu lagi hari Senin. Senin. Ini materi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyimak. Insya Allah pasti ada sesuatu yang didapat. Kalau yang nggak menyimak hanya on saja, biarkan hanya dia dan Allah yang tahu ya. Silakan diambil sendiri hikmahnya. Karena saya juga tidak mungkin ngecek satu-satu, karena kita sudah sama-sama dewasa, sudah tahulah yang mana yang baik, yang tidak baik gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.